Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang kita hormati Ibu Erni Masdupi, SE, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yang sama-sama kita banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada perkuliahan kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai analisis data 1. Adapun kami beranggotakan 3 orang, yang pertama yaitu saya sendiri Fauzia, kemudian rekan saya Nova Lestari, dan Wulandari Tri Rahayu. Nah, analisis data penelitian merupakan bagian dari pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, diantaranya yang pertama yaitu tahap persiapan analisis data, yaitu ada editing, coding, dan data processing. Kemudian yang kedua ada statistik deskriptif dengan menggunakan ukuran frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi. Kemudian topik pembahasan yang ketiga yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas. Baiklah, untuk topik pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Wulandari. Kepada Wulan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, sebelum kita membahas mengenai tahap persiapan, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana penggunaan statistik. Nah, statistik ini oleh peneliti digunakan sebagai metode untuk menganalisis data yang dapat berupa deskripsi dan estimasi data untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Jika data yang diteliti berupa sampel, maka statistik dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang berupa dua hal. Yang pertama yaitu deskripsi statistik sampel, dan yang kedua yaitu estimasi statistik sampel terhadap parameter populasinya atau disebut juga statistik inferensial. Dengan menggunakan teknik probabilitas, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik parametrik dan yang kedua statistik non-parametrik. Selanjutnya, masuk pada tahap persiapan. Tahap persiapan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengeditan, yang kedua pemberian kode, dan yang ketiga yaitu pemrosesan data. Tahapan yang pertama yaitu pengeditan atau editing. Editing merupakan pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Tujuan dari editing yaitu untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis. Pengeditan dapat dilakukan di lapangan atau disebut juga dengan field editing, dan dapat pula dilakukan di tempat peneliti atau disebut juga in-house editing. Tahapan yang kedua yaitu coding atau pemberian kode. Coding merupakan proses identifikasi dan klasifikasi penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Tujuan dari coding pada tipe pertanyaan terbuka untuk mengurangi variasi jawaban responden menjadi beberapa kategori umum, sehingga dapat diberi skor numerik atau simbol. Teknis pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengisian kuesioner. Tahapan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemrosesan data. Saat ini, proses analisis data sudah dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Hal ini tentu saja relatif lebih cepat dan membuat hasilnya lebih akurat. Beberapa aplikasi statistik yang dapat digunakan untuk analisis data komputer dalam penelitian bisnis antara lain SPSS dan SAS. Selanjutnya yaitu masuk pada materi statistik deskriptif. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu statistik deskriptif.
Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, di mana tabulasi ini menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk numerik dan grafik. Statistik deskriptif biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden jika ada. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Wulan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nova Lestari. Kepada Tari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai frekuensi. Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Biasanya, frekuensi dinyatakan dengan ukuran absolut atau F atau proporsi persen. Penyajian statistik deskriptif yang menggunakan ukuran frekuensi dapat menggunakan tabel numerik atau grafik. Tendensi sentral. Tendensi sentral ada 3 jenis, yaitu mean, median, dan modus. Merupakan rata dengan cara membagi hasil penjelasan sekelompok data dengan jumlah data yang diteliti. Median merupakan nilai tengah-tengah atau midpoint dari suatu distribusi data penelitian yang telah disusun secara berurutan. Modus merupakan nilai yang memiliki frekuensi paling banyak dalam suatu distribusi data. Berikut merupakan modus mean dan median disajikan berupa rumus dan keterangannya. Selanjutnya itu dispersi. Dispersi merupakan mengukur variasi data yang diteliti dari angka rata-ratanya. Perbedaan antara nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya disebut dengan deviasi. Selanjutnya ada deviasi rata-rata yang merupakan penjumlahan dan deviasi masing-masing data yang diteliti. Nilai rata-rata yang dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya ada deviasi absolut rata-rata yang merupakan deviasi yang menghitung rata-rata dengan mengabaikan tanda positif atau negatif pada nilai deviasi setiap data yang diteliti dan hanya menggunakan nilai absolut untuk masing-masing deviasi. Deviasi kuadrat rata-rata merupakan cara lain yang digunakan untuk menentukan tanda positif atau negatif pada masing-masing deviasi. Selain deviasi absolut rata adalah menguadratkan masing-masing deviasi. Penjumlahan dari masing-masing deviasi kuadrat dibagi dengan jumlah data adalah rata-rata dari deviasi yang dikuadratkan. Selanjutnya itu varian. Varian yaitu digunakan untuk mengeliminasi masalah estimasi yang lebih rendah terhadap parameter populasi karena menggunakan data N sebagai pembagi dari jumlah deviasi yang dikuadratkan. Maka perhitungan nilai rata-rata deviasi yang dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Yang disebut dengan variasi sampel. Deviasi standar merupakan pengukuran yang berfungsi untuk mengembalikan ukuran dispersi menjadi ukuran semula yang dengan ukuran data yang diteliti dihitung nilai akar dari varian. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tari. Untuk materi ketiga akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai uji kualitas data. Nah, ada 2 konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu reliabilitas dan validitas.
Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliabel dan kurang valid. Sedangkan, kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu reliabilitas atau reliability. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat ukur dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut, yaitu konsistensi. Pengukuran yang reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Nah, konsep reliabilitas ini dapat diukur dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu koefisien stabilitas, yang kedua koefisien ekuivalensi, dan yang ketiga reliabilitas konsistensi internal. Nah, selanjutnya yaitu validitas atau validity. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, pada uji validitas ini juga terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu content validity, yang kedua criterion related validity, dan yang ketiga construct validity. Adapun untuk penjelasan masing-masing pendekatan tersebut, yang pertama yaitu content validity, yaitu satu instrumen dinilai memiliki content validity jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan representatif untuk mengukur konstruk sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu criterion related validity, menguji tingkat akurasi dari instrumen yang baru dikembangkan. Dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor yang diperoleh dari penggunaan instrumen baru dengan skor dari penggunaan instrumen lain yang telah ada sebelumnya yang memiliki kriteria yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu ada construct validity, yang menguji apakah suatu instrumen mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.